4. Halo. Perkenalan diri dulu, nama aku Fitri Aulia. Nama saya Gilang Permana. Nama gua Albi. Nama aku Aya. Langsung aja ya, kali ini kita bakal membahas PPKI di Madiun. Langsung aja ke pertanyaan gak sih? Sini dong. Gas. Penasaran banget nih. Jadi, sebenarnya kenapa sih PKI bisa muncul lagi setelah gagal pemberontakan tahun 1926? Jadi gini nih, Bi. Walaupun pemberontakan PKI tahun 1926 gagal total, ideologi komunis itu nggak langsung hilang. Banyak tokoh PKI yang kabur atau ditangkap Belanda, tapi ada juga yang tetap bergerak diam-diam. Nah, setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, suasana politik lagi kacau. Banyak partai muncul dan disitulah PKI balik lagi. Apalagi waktu Musso, tokoh penting PKI, pulang dari Rusia tahun 1948. PKI makin berani nih buat muncul lagi ke permukaan. Wow, gitu ya. Lanjut nggak sih sama pertanyaan dong. kedua? Nanya apa kamu? Apa sih tujuan PKI melakukan pemberontakan di Madiun tahun 1948? Jadi di sini nih dikasih tahu kalau PKI itu dia tuh pengen banget ngeganti pemerintahan Indonesia Indonesia. Wow. Soekarno Hatta sama sistem komunis. Wah, itu bahaya sih. Terus mereka bahkan sempat ngumumin Republik Soviet Indonesia. Jadi kayak istilahnya dulu tuh kayak negara Soviet itu. Bahaya tuh, nggak boleh sebenarnya. Di Madiun, intinya mereka nggak puas dengan arah politik waktu itu. Jadi tujuannya ya jelas ambil alih kekuasaan dan ganti dasar negara jadi komunisme. Oh, jadi langsung aja ke pertanyaan ketiga ya. Yuk, Kalau kita bandingin nih ya, apa bedanya pemberontakan PKI 1926 sama PKI 1948? Bedanya sih lumayan jauh ya. Tahun 1926 itu masih zaman Belanda, jadi targetnya PKI ya Belanda. Terus mereka mau lawan penjajah, tapi tahun 1948 beda banget. Indonesia tuh udah merdeka, jadi PKI justru melawan pemerintahnya sendiri. Kalau 1926 bisa dibilang anti kolonial. Nah, kalau 1948 itu lebih kayak anti pemerintah Indonesia. Gitu. Lanjut nggak nih sama pertanyaan selanjutnya? Lanjut. penasaran nih. Apa dampak langsung pemberontakan Madiun 1948 terhadap masyarakat di Jawa, khususnya Madiun dan di sekitarnya? Dampaknya lumayan parah nih, mau tahu nggak? Mau dong. Ya, jadi itu dampaknya ribuan orangnya hampir apakah malah tewas nih. Ribuan orang tewas, gila. Sumpah. Wow. Terus banyak juga yang ditangkap. Warga Madiun jadi takut, ekonomi lumpuh, sekolah-sekolah juga berhenti. Jadinya anak-anak mereka tuh gak ada pendidikannya pada ya. Terus bisa dibilang suasana Madiun itu waktu itu mencekam banget. Orang-orang hidup dalam ketakutan karena situasi kacau banget. Langsung aja nih, pertanyaan kelima. Boleh, langsung. Kenapa gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI? Karena mereka tuh benar-benar pengen ganti dasar negara dan jatuhin pemerintah yang sah. Kalau itu berhasil, Indonesia bisa pecah dan ideologi asing bisa menguasain kita. Jadi wajar aja kalau pemerintah waktu itu langsung anggap ini ancaman serius buat persatuan Indonesia. Wow. Kita lanjut. Oke guys, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Siapa sih tokoh utama yang jadi pemimpin di balik PKI Madiun 1948? Gue yang jawab nih. Iya Iya, dong. Oke, kalau gitu boleh. Jadi tokoh utama nih di balik pemberontakan PKI pada tahun di Madiun pada tahun 1948 adalah Musso dan Amir Syarifuddin. Musso merupakan tokoh PKI yang kembali dari Uni Soviet pada tahun 1948 dan membawa ide-ide komunisme yang lebih radikal. Sedangkan Amir Syarifuddin sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan yang kemudian berpihak ke PKI. Mereka berdua berperan penting dalam memimpin gerakan ini. Nah, kalau misalnya program RERA itu apa sih? Kok bikin PKI nggak seneng? Nah, program rasionalisasi dan reorganisasi RERA itu kebijakan pemerintah zaman Kabinet Hatta buat ngerampingin jumlah pasukan TNI. Jadi yang tadinya sekitar 463.000 orang dipotong jadi cuma 90.000 orang aja.
Tujuannya biar militer lebih efisien dan nggak terlalu gemuk. Tapi masalahnya kebijakan ini bikin kelompok komunis nggak senang. Soalnya banyak pasukan yang dekat sama PKI, terutama di TNI bagian masyarakat. Jadi banyak yang kehilangan posisi dan pengaruh. Nah pada akhirnya RERA ini dianggap PKI sebagai ancaman buat keberadaan mereka di tubuh militer. Begitu. Juga gue mau nanya nih, kenapa ya PKI Madiun milik memberontak pas Indonesia lagi sibuk lawan Belanda? Strategi atau blunder? Apa tuh? Jadi PKI Madiun memilih memberontak pada saat Indonesia masih sibuk menghadapi agresi Belanda. Jawabannya dari sudut pandang PKI, hal ini mungkin dianggap strategi karena pemerintah RI sedang dalam kondisi lemah, sehingga mereka bisa mengambil alih kekuasaan. Namun kenyataannya langkah itu justru menjadi blunder besar. Pemberontakan ini dianggap sebagai pengkhianatan karena dilakukan saat bangsa sedang berjuang melawan Belanda, sehingga rakyat dan pemerintahan semakin menentang PKI. Oh, terus ya, tahu nggak siapa nama tokoh yang jadi dalang utama pemberontakan PKI Betul. Madiun? Siapa nih yang mau jawab? Albi lah, Oke, Albi, jawab dong. Oh lagi nih? Iya. Oke boleh deh kalau gitu. Jadi tadi kan tahunya tuh si Muso sama si Saripudin nih, tapi Iya. yang dalangnya ini dia si Muso. Musuh nih. Si Muso lagi. Duh, Musa kenapa sih nih? Siapa sih Musa itu? Nungguin ya. Oh ya sama. Jadi tuh dia tuh membawa gagasan untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia. Muso mengarahkan PKI agar mengambil alih kekuasaan dengan cara revolusioner. Bersama Amir Saripudin ia memimpin pemberontakan, tetapi akhirnya pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dan tokoh-tokoh militer lainnya. Salut banget. Nah, itu dia cerita seru tentang PPKI di Madiun. Yeay! Seru banget enggak? Dari situ kita bisa lihat kalau perjuangan kemerdekaan itu nggak cuma di pusat aja, tapi juga ada peran penting dari daerah. Semoga obrolan kita kali ini bikin kalian paham sejarah, dan yang paling penting bisa bikin kalian lebih semangat buat jaga persatuan. Ya buat kita doang jadinya, buat yang nonton juga tuh jadi edukasi lah. Iya, Jadi juga bener, kasih bener, ilmu buat bener. kalian. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. Ya, Gue Aul, Gue GP. gua Albi. gue Aya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.